Virus corona ini menjalar cepat menuju orang-orang yang kumpul-kumpul, orang-orang yang rame-rame, orang-orang yang gerombolan-gerombolan. Tapi ingat, bukan hanya orang yang di masjid saja, bukan hanya orang di majelis taklim saja, tapi juga di mal-mal, tapi juga di pasar-pasar. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada namanya virus, wabah, penyakit yang namanya penyakit itu taun namanya. Virus taun, wabah, penyakit taun. Puluhan ribu umat muslim meninggal di situ. Di zaman itu ada hadis yang disampaikan oleh Imam Abu Hubaidah. Imam Abu Hubaidah di masa gubernurnya Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan dengan hadis yang sangat indah. Apa bunyi hadisnya? Jikalau kalian mendengar di mana suatu tempat itu ada wabah penyakit yang mematikan, maka jangan datangi tempat itu. Dan jikalau kalian berada di suatu tempat atau desa atau kota yang mana tempat itu ada wabah penyakit yang sangat mematikan, maka jangan tinggalkan tempat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad, berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Saudaraku, sahabatku dimanapun kita berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu taala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Hari ini saya membuat video mudah-mudahan bermanfaat, akan mengajak ngobrol genting tentang corona. Kenapa ngobrol genting? Jangan jadikan kita panik, tapi jadikan ini semua menjadikan kita berpikir kritis, kita berpikir logika, kita berpikir kritis boleh, daripada kita dininak bobokin tapi akhirnya bersifat semu atau kamuflase atau manipulasi. Selama ini fakta dimanipulasi, data dimanipulasi, mata kita, penglihatan kita dimanipulasi, pendengaran kita dimanipulasi, semua yang ada di kehidupan kita dimanipulasi. Makanya kita boleh berpikir kritis, panik jangan. Ini intinya, temanya, judulnya genting, ngobrol genting tentang corona saat ini yang terjadi kontroversi di mana-mana, polemik di mana-mana saat ini. Bahkan sudah divonis 200 lebih penduduk Indonesia yang terjangkit virus corona. Dan saya akan mengajak kita ngobrol genting. Muncul juga fatwa MUI ya, yang begini. Mungkin sebagian sahabat sudah melihat di berita yang rame. Ustadz, kiai, dai, semua ikut berkomentar di situ. Mereka punya pendapat, bahkan cebong, kampret, buzzer, kiai, ulama semua ikut komen di situ. Nah, dalam video ini mudah-mudahan kita bermanfaat. Apa yang saya sampaikan menjadi kita berpikir jernih, berpikir kritis. Untuk mengawali daripada video ini tanpa bertele-tele, saya akan membacakan dua pendapat. Yang pertama, pendapat ini ditulis oleh seorang LC ya, oleh seorang LC. Tadi sudah saya simpan. Oleh Ahmad Sarwat LC MA. Jadi saya bacakan, memang agak panjang, cuman saya cepatkan aja. Oleh Ahmad Sarwat LC MA gitu ya. Judulnya masih ngotot mau ke masjid, gitu judulnya. Masih ngotot mau ke masjid, terus tanda tanya. Fatwa para ulama sudah lengkap katanya. Mau yang lokal macam MUI ataupun yang luar negeri, semua ada. Mau yang versi Salafi atau versi Al-Azhar, sepakat semua menjaga agar tidak terjadi penyebaran virus corona atau COVID-19 dengan cara meniadakan sholat berjamaah termasuk sholat Jumat. Kalau saya sendiri, sebentar lagi ini kan sholat Jumat. Saya membuat video pas Jumat. Bentar lagi sholat Jumat, sudah terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Kenapa saya akan tetap berangkat ke masjid? Saya berangkat
sholat Jumat, karena saya meyakini di kampung saya, di masjid kampung saya, insya Allah belum terjangkit virus corona. Nah, kalau Anda nanti seperti apa itu hak kita setelah menyaksikan video ini nanti. Bahkan Masjid Al-Haram Mekah, ini katanya saya lanjutkan pendapatnya Imam Sarwat tadi, Ahmad Sarwat LCMA. Bahkan Masjid Al-Haram Mekah dan Nabawi Madinah pun dibatasi. Ka'bah terlihat di TV berdiri sendirian. Tidak ada lagi kumpulan manusia mengerubunginya. Imam As-Sudais nampak menyemprotkan cairan disinfektan ke tubuh Ka'bah Al-Musyarrafah. Semua dalil sudah lengkap. Yang utama anjuran tidak ke masjid justru bukan karena sholat berjamaah itu hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Tapi justru berkumpul itu sendiri merupakan madharat. Tidak peduli kumpul sholat atau kumpul yang lain termasuk sholat berjamaah atau perkumpulan majelis taklim, pengajian di masjid. Dalilnya adalah kaidah yang sudah kita pahami bersama. Yaitu intinya kita jangan sampai jadi korban kemudaratan dari orang lain. Dan juga tidak boleh jadi penyebab kemudaratan bagi orang lain. Segala yang mengakibatkan kemudaratan harus dihilangkan. Yang tidak pernah belajar qawaid fikih pasti bingung. Itu ayat apa hadis? Nah, nanti kita bahas. Kapan-kapanlah saya jelaskan. Kalau Anda maksa juga mau ke masjid dengan alasan toh Anda tidak sakit, logika Anda bermasalah. Memang Anda mungkin tidak merasa sakit karena kebetulan daya tahan tubuh Anda kuat. Namun hanya Allah saja yang tahu kalau Anda membawa virus penyakit itu ke masjid apa tidak. Boleh jadi tanpa sadar justru ke masjidnya Anda itu malah menulari orang lain segitu banyak. Sebagian orang di masjid mungkin tetap sehat-sehat saja, tidak terkena virus bawaan Anda. Boleh jadi kebetulan karena stamina tubuh mereka lagi baik. Serangan virusnya tidak mempan karena daya tahan tubuhnya baik. Sampai di situ logika Anda masih aman. Tapi katanya, bagaimana dengan jamaah yang kebetulan daya tahan tubuhnya sedang rendah? Mungkin karena dia lagi pas kecapean, mungkin dia sedang lelah, mungkin stres, kurang istirahat, kurang tidur, kurang minum dan lainnya. Maka dia tidak bisa bertahan saat ketemu dengan virus bawaan Anda yang terjadi tanpa sadar. Anda pun pastinya juga tidak sadar kalau sudah jadi pembawa virus jahat buat orang lain. Disitulah Anda jadi berdosa besar karena sudah jadi penyebab kemudaratan bagi orang lain. Coba deh pelan-pelan mikirnya biar meresap. Dan boleh jadi sebaliknya Anda sendiri yang tubuhnya lagi kurang fit dan ternyata Anda tetap maksa ngotot, bersikukuh mau berjamaah ke masjid juga. Mungkin Anda merasa iman Anda sudah cukup tebal. Toh Anda merasa selama ini sudah jadi anak soleh terus. Nggak pernah bikin dosa. Nggak pernah ngelawan orang tua. Bela-belain Islam terus. Masa sih Allah tega ngasih penyakit? Banyak loh ustadz, kiai, penceramah dan tokoh agama yang mikirnya macam wali kayak gitu. Ceramahnya pulang ngajarin orang kayak gitu. Padahal sekelas Umar pun menghindari wabah. Umar itu walinya para wali. Punya karomah. Wali mana yang bisa mengalahkan karomahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Setan dan koleganya pun takut sama Umar. Kalau mereka pas lagi ngumpul, tiba-tiba dengar langkah kaki Umar langsung pada ngacir, bubar, ngumpet, sembunyi dan mengamankan diri. Sakti banget lah pokoknya Umar itu. Tapi begitu dikabari bahwa Damaskus sedang dilanda wabah mematikan, Umar yang sudah di tengah perjalanan pun langsung balik kanan pulang ke Madinah. Lah selevel Umar yang walinya para wali pun menghindari dari wabah. Tidak petentang-petenteng menantang takdir, gak sok kebal, gak sok belagu. Beliau malah bilang dengan tegas, urusan nyawa memang di tangan Allah. Tapi masuk ke area wabah secara sengaja namanya bukan percaya takdir, bukan pertanda iman tebal, itu namanya bunuh diri. Jelas dan tegas pesan dari Umar. So, gak usah petentang-petenteng di depan qadarnya Allah. Masuk ke masjid di musim wabah, terus ketularan orang lain dan jadi korban. Itu namanya Anda jadi terkena madharat secara sengaja. Dalil keharamannya jelas sekali dalam Al-Quran. Dituliskan semua dalil-dalilnya. Bla 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 bla. So, ketika fatwa ulama sudah lengkap untuk menghindari diri berlaku zalim atau terkena kezaliman, maka haram hukumnya untuk nekat melawan macam pahlawan kesiangan. Ke masjid itu ibadah, tapi kalau dalam masjid ada sekawanan serigala, liar dan lapar siap memangsa semua orang, masuk masjid itu hukumnya berubah jadi haram. Pakai banget.
Bedanya dalam hal ini yang jadi serigala buas dan laparnya adalah diri kita sendiri. Kita sering jadi serigala bagi sesama. Ada ungkapan dalam bahasa Latin, homo homini lupus, manusia jadi serigala bagi sesamanya. Bedanya itu terjadi tanpa sadar. Semoga kita semua dapat pencerahan dan dihindari dari petaka dan bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jadi begitu yang ditulis pendapat dari Imam Syarwat LCMA. Gimana terus kalau menurut Gus, pendapat Gus? Nah, kalau saya akan menyikapi pendapat yang kontroversi, banyak pendapat para ulama, para kiai, bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa yang seperti itu. Semua wajar mengeluarkan pendapatnya masing-masing dengan berbagai dalil, berbagai hadis, berbagai ayat. Namun dari pendapat-pendapat para ulama, para kiai, bahkan fatwa MUI, di sini saya juga akan mengambil kesimpulan, akan mengambil pendapat. Di zaman kepemimpinan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, dulu juga ada namanya virus taun, wabah penyakit yang bernama taun. Waktu itu gubernurnya dipimpin oleh Abu Ubaidah. Jadi presidennya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, gubernurnya Abu Ubaidah. Lah Abu Ubaidah ini memimpin di suatu wilayah yang bernama Syam. Puluhan ribu itu terjangkit penyakit taun itu dan sampai meninggal. Singkat cerita, Sayyidina Umar langsung mengunjungi wilayah tersebut yang dipimpin oleh sang gubernur Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini terkenal orang yang ikhlas, orang yang mukhlis pokoknya ya. Langsung Sayyidina Umar bersama para menteri-menteri, para pejabat-pejabat negara waktu itu mengunjungi kota Syam yang dipimpin oleh sang gubernur Abu Ubaidah. Nah ini sahabat, di tengah-tengah perjalanan mau masuk ke gerbangnya kota Syam, disambutlah oleh sang gubernur Abu Ubaidah. Terjadilah obrolan-obrolan hangat di situ. Setelah ngobrol-ngobrol di situ, Sayyidina Umar bingung. Sayyidina Umar mengatakan, andaikan kita punya dua domba, andaikan kita punya dua kambing, yang satu mau digiring ke tanah yang tandus, yang satu digiring ke tanah yang subur. Kalau kambing itu tiba-tiba memilih tanah yang subur, itu berarti qadarullah, takdir Allah. Kalaupun kambing itu memilih masuk ke tanah yang tandus kering, itu berarti juga takdir Allah. Nah, akhirnya Sayyidina Umar begitu masuk gerbang dikasih tahu oleh Abu Ubaidah bahwa seluruh rakyatku di sini sedang terkena virus yang mematikan namanya taun. Jadi engkau wahai khalifah, engkau wahai Amirul Mukminin, engkau boleh kembali ke Madinah, tidak sampai masuk ke Syam katanya. Lah, sebagai sang khalifah yang bijak, Amirul Mukminin, di situ beliau menoleh kepada rombongan yang ikut. Jadi rombongan itu banyak yang berpendapat, ada yang saya tetap masuk bagaimanapun, karena ini ukhuwah, saya harus tetap masuk. Ya seperti pendapat-pendapat yang kita mempertahankan iman ya. Mempertahankan iman, masa gara-gara corona kita nggak sholat Jumat, masa gara-gara corona itu makhluk Allah gitu loh. Corona itu juga makhluk Allah, masa kita takut sama makhluk Allah yang gitu. Ada yang berpendapat seperti itu kan? Ya ada yang seperti itu. Rombongannya Sayyidina Umar ada yang bilang seperti itu, dan ada juga yang kita berpikir-pikir dulu wahai khalifah, banyak manfaatnya atau madorotnya, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima begitu. Lebih baik kita pulang sesuai anjuran Abu Ubaidah. Begitu. Jadi kemudian setengah obrolan-obrolan itu mencekam seperti itu, sang gubernur Abu Ubaidah memberikan statement, memberikan perkataan yang sangat indah. Begini sahabat kurang lebihnya.
Kalaupun kamu mendengar di suatu tempat, di suatu wilayah sedang terjangkit wabah penyakit, maka kamu jangan masuk ke kota itu. Dan kalau kamu berada di tempat atau wabah yang sedang ada wabah penyakit itu, maka kamu jangan meninggalkan tempat itu. Jadi saya ulangi, apabila kamu mendengar suatu tempat yang terjangkit wabah penyakit yang mematikan, maka kamu jangan berkunjung ke tempat itu. Dan apabila kamu berada di tempat yang mana tempat itu terjadi apa adanya wabah penyakit atau virus yang mematikan, maka kamu jangan meninggalkan tempat itu. Nah, setelah mendengarkan ucapan itu, ada hadisnya ya, itu hadis. Jadi begini sahabat, sang gubernur Abu Ubaidah itu mengucapkan itu atas hadis sahih Bukhari Muslim itu ya. Di tengah kebingungan Sayyidina Umar bersama rombongannya ini mau masuk ke gerbang Syam atau pulang ke Madinah, disitulah sang gubernur Abu Ubaidah menyampaikan hadis yang sangat indah itu. Dan setelah itu Amirul Mukminin Sayyidina Umar bersama rombongan itu langsung balik menuju Madinah. Dan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini sang gubernur ini luar biasa. Beliau itu ikhlas sampai akhirnya beliau meninggal di tempat itu. Sampai akhirnya masyarakatnya rakyatnya juga meninggal di tempat itu karena penyakit itu. Yang sering saya pelajari, yang sering saya baca berulang-ulang, beliau itu mengucapkan kalimat seperti ini: lebih baik saya mati bersama rakyatku di tempat itu daripada aku ikut engkau wahai presiden. Kan waktu itu dia panggil, dikasih surat kan sama Amirul Mukminin Sayyidina Umar, wahai gubernur, kamu pindah aja ke Madinah kalau di situ terjangkit wabah yang mematikan. Apa jawab beliau? Ini pemimpin yang hebat ya, gubernur yang hebat. Semoga gubernur kita seperti beliau yang meniru Abu Ubaidah. Lebih baik saya mati bersama rakyatku di tempat ini daripada aku meninggalkan rakyatku yang sedang terkena wabah penyakit itu. Nah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, luar biasa. Lah dari situ sahabat, kita bisa mengambil kesimpulan. Kalau saya ya, terserah, namanya orang beda-beda pendapat, beda-beda pandangan, itu boleh. Apalagi sudah hafal hadis, pakai ayat ini, pakai hadis ini, silahkan. Kalau saya habis ini mau berangkat sholat jamaah, ini sudah adzan ya, mau berangkat sholat Jumat. Kenapa? Karena saya meyakini di desa saya, di kampung saya belum terjangkit virus corona. Maka saya akan hadir. Banyak majelis-majelis taklim sekarang tutup semua, dibatalkan semua. Majelis-majelis besar dibatalkan semua karena adanya virus ini. Begitu. Nah, kalau saya meyakini di kampung saya nggak ada virus seperti itu, saya tetap lanjut. Saya juga ada majelis taklim, ada majelis sholawat, ada majelis zikir, saya tetap akan lanjut. Dan juga ada majelis misteri juga ya. Ya itulah seni ya. Wah ini Gus ini cari rating, ini cari reputasi, cari subscriber. Nggak ada niatan untuk seperti itu jamaah. Ya mudah-mudahan ini zaman teknologi, saya membuat video ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat lah, supaya menjadi golongan orang yang disebutkan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Mungkin itu aja sahabat yang perlu saya sampaikan tentang gentingnya virus corona ini. Tidak panjang lebar karena waktunya sudah mentok ini ya, sudah azan sholat Jumat. Insyaallah nanti malam kita ketemu lagi di channel Gus Idris Official. Jangan lupa support terus, dukung terus channel ini supaya kita lebih semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.